Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah SWT Rabbul Alamin sehingga kita dapat kembali membahas pelajaran akidah untuk kelas 12 menggunakan kitab Qaidul Muslah. Adapun pada kesempatan sekarang kita akan membahas qaidah terakhir, ya, ini agak panjang, beberapa halaman, tentang di dalam bab qaidah di dalam adillatu as-sifat atau adillatul asma wa sifat. Ya, qaidah terhadap dalil dari asma wa sifat, ya. Kita telah sampai ke qaidah terakhir yang panjang ini, semoga kita dapat menyelesaikannya, yaitu qaidah ar-rabi'ah, ya. Zahirun nusus kita baca dulu. Zahirun nusus ma yatabadar minha ila dhihni minal ma'ani wa huwa yakhtalifu bihasbi siyaqi wa ma yudafu ilaihi al-kalam. Ya, zahir nusus, apa itu zahir? Telah kita bahas pada kesempatan kemarin, yaitu tekstual, ya, tekstual lafaz, tekstual kata yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu zahir nusus, itu adalah apa yang paling cepat masuk, ya, ma yatabadar, apa yang paling cepat masuk di zihin, di otak kita, di pikiran kita. Kalau dikatakan niat, katakan niat, yadun, yang paling cepat masuk di otak kita apa? Tangan apa kaki? Tangan apa kekuatan? Tangan apa nikmat? Pasti tangan. Ketika dikatakan wajah, yang paling masuk ke otak kita apa yang paling cepat? Wajah kan? Bukan kedermawanan, bukan yang lain, pasti wajah, ya. Contohnya, saya melihat singa di semak-semak. Nah, singa itu yang paling cepat masuk di otak kita apa ya? Singa ya binatang buas, singa yang binatang buas, ya, bukan rojulun suja, bukan lelaki yang pemberani, akan tapi singa ya binatang yang buas. Itulah dia zahirun nusus, ya. Zahirul lafad. Yang paling cepat, zahirul lafad adalah yang paling cepat masuk ke pemikiran kita. Minal ma'ani, dari makna-makna yang ada dari lafad-lafad tersebut, wa huwa yakhtalifu bihasbi siyaq. Nah, zahirun nusus ini yakhtalif, berbeda-beda, ya, sebagaimana kita tahu setiap bahasa Arab itu berbeda siyaq, maka berbeda makna, dan apa yang disandarkan kepadanya juga berbeda, ya. Itu zahirun nusus ini berbeda-beda sesuai dengan siyaqnya dan apa yang diidhofahkan kepadanya. Fa kalimat kita baca langsung isinya. Fa kalimatul wahidah yakunu laha makna fi siyaqin wa makna akhar fi siyaqin. Jadi satu kalimat saja itu mempunyai beberapa makna, ya. Ada dari siyaq ini makna satu makna, siyaq ini makna yang lain. Maksudnya bentuk ini satu makna, bentuk itu satu makna lagi, berbeda-beda. Fatalqibul kalam yufidul makna ala wajhi wa makna al-akhar ala wajhin, ya. Wa tartibul kalam ya, maksudnya penyusunan kalimat yang ini pertama, kemudian setelahnya kalimat ini atau kata ini, itu menunjukkan makna
tersendiri, dan ketika diubah lagi tarkibnya maka maknanya berbeda. Itulah dia bahasa Arab. Makanya Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, yang paling jelas, ya. Maka nanti akan kita lihat contoh-contohnya seperti apa kalau belum jelas. Falafdul qaryah, maka kita lihat di sini lafadz qaryah. Qaryah artinya apa? Kampung atau desa. Masalan, yuradu bihi al-qaum, ya. Qaryah ini kadang bisa dimaksud dengan kaum atau penghuni qaryah tersebut, atau bisa disebut dengan orang-orang miskin, atau bisa disebut qaryah, ya, sesuai dohir hadisnya qaryah ya kampung, ya pedesaan gitu. Akan tapi bisa juga dimaknai dengan kaumnya atau masyarakat kampungnya, bukan kampungnya akan tapi masyarakatnya. Bisa juga dimaknai dengan orang-orang miskin. Nah, itu dia qaryah. Ya, ada beberapa makna. Nah, ya ini di dalam tauhid asma sifat, maka kita wajib untuk bersandar atau berpegang teguh, ya, atau memaknai lafaz dengan zahir nususnya. Tidak perlu kita mengubah-ubah lagi. Kalau disebut qaryah ya qaryah, ya, nggak perlu kita maknai dengan orang-orang miskin atau penduduk qaryah. Paham? Lihat di sini contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa im min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah au mu'adzibuha adzaban syadida. Ya, sungguhnya ahlul qaryah, tidaklah ahlul qaryah tidaklah pedesaan kecuali kami akan menghancurkannya sebelum hari kiamat, dan kami akan mengazabnya dengan azab yang sedih. Wa minasani, dan dalil yang kedua qaul ta'ala anil malaika dhaifi Ibrahim, ya, firman Allah tentang malaikat, yang mana malaikat ini adalah tamu dari Nabi Ibrahim, ya. Wa inna muhliku ahli hadhil qaryah, dan kami sesungguhnya akan menghancurkan ahli, ya, maksudnya penduduk qaryah ini. Jadi yang dimaksud pada ayat awal itu qaryah aja, kemudian bisa dimaknai dengan ahlu qaryah. Jadi yang diazab itu bukan qaryahnya, bukan desa-desanya, bukan bangunan-bangunan yang ada di desa itu, akan tapi penghuni qaryah dari manusia. Kenapa? Karena makna qaryah, ya, di sini makna qaryah pada ayat yang pertama itu dimaknai sesuai dengan makna qaryah pada ayat kedua. Karena ayat kedua ini disebutkan ahlunya, ada penduduknya, ya. Ahlu hadhil qaryah berarti jelas dia penduduk qaryah. Maka makna ahlu qaryah ini dimaknai juga kepada ayat yang pertama, yang mana di yang pertama ini tidak ada ahlunya, akan tapi tetap dimaknai ahlu qaryah. Maka yang diazab ini qaryahnya aja apa ahlunya? Maka adalah yang diazab adalah ahlu qaryah. Itulah dia maksudnya, ya. Nah, zahir dalilnya apa? Zahir nususnya apa? Qaryah, yaitu pedesaan, bangunan. Akan tapi bisa dimaknai dengan makna yang lain, yaitu ahlu qaryah. Bagaimana kita maknai kok kita tahu ahlu qaryah padahal yang disebutkan qaryah aja? Karena ada dalil lain yang mendukungnya. Maka dalil yang mendukungnya itu yang dalil yang kedua. Paham ya? Ya, ketika disebutkan sana'tu hadza biyadi fala takun aliyat kaliyat. Ketika disebutkan saya membuat ini dengan tanganku, ya biyadaya, ya. Maka tangan suatu zat itu berbeda dengan zat-zat yang lain, ya. Begitu juga tangan Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, lima khalaqtu biyadaya. Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Maka kita mengetahui bahwasanya tangan Allah itu ada dua, ya. Tetapi kita tidak tahu bagaimana deskripsi tangannya. Ya, li'anna al-yad fil misal udifat ilal makhluk fatakunu munasibalahu, wa fil ayat udifat ilal khaliq fatakunu laik bihi. Fala ahadun salimul fitrah sharihul akal ya'taqid anna al-yadul khaliq ka yadul makhluk atau bil aks. Ya, di sini
Maka ketika disebutkan ini tangan Allah, bukan tangan doang, akan tapi tangan Allah, diidofahkan di sini ada ianya. Maka kita ketahui bahwasanya ketika tangan diidofahkan kepada makhluk, maka itu tangannya cocok dengan makhluk. Ya, tangan makhluk apa? Lemah, bisa patah, bisa luka. Ya. Akan tapi ketika di dalam ayat ini diidofahkan tangan tersebut dengan tangan Allah, maka tangan tersebut layak, ya, cocok dengan keesaan dan kesempurnaan zat Allah SWT. Maka tangan itu jelas berbeda dengan tangan-tangan makhluk, ya, sangat kuat, ya, sesuai dengan zat Allah SWT, ya, berbeda dengan makhluk yang lemah. Akan tapi bagaimana deskripsinya kita tidak tahu, karena tidak diberikan ilmu oleh Allah SWT tentang itu. Maka tidak ada satupun manusia yang fitrahnya sehat dan akalnya jelas yang mengatakan bahwasanya tangan makhluk sama seperti tangan Khalik pencipta, wal iyadzubillah. Paham? Ya, maka nggak ada salahnya kita menetapkan wajah, menetapkan tangan, menetapkan mata, menetapkan kaki, karena itu semua disebutkan di dalam dalil Al-Quran. Akan tapi jelas berbeda. Tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk, wajah Allah berbeda dengan wajah makhluk, mata Allah berbeda dengan mata makhluk. Karena setiap makna itu berbeda tergantung apa yang diidofahkan terhadapnya. Wa taqul ma indaka illa Zaidun wa ma Zaidun illa indaka fatufidul jumlah tsaniyah makna ghairu tufidul awal ma ittihadil kalimati lakin ikhtilafat tarkib fataghayyar makna, ya. Jadi ada kalimat ma indaka illa Zaidan, saya tidak ada di sisi saya kecuali cuma Zaid. Yang kedua, wa ma Zaidun illa indaka, dan Zaid tidak ada kecuali dia ada di sisimu. Nah, ini padahal kata-katanya sama, akan tapi cuma dibolak-balik, akan tapi ini membuat dua kalimat ini maknanya saling berbeda, ya. Maka makna kalimat yang kedua itu berbeda dengan, maksudnya makna jumlah yang kedua itu berbeda dengan makna jumlah yang pertama. Hanya karena kenapa? Hanya karena perbedaan tarkib. Nah, begitu juga ayat-ayat Allah, maka itu berbeda sesuai perbedaan tarkib. Iza taqarrara lihat di sini. Iza taqarrara hadza fa dhahir nusus sifat ma yatabadaru minha ila dzihn minal ma'ani. Maka dengan ini yang menjadi patokan di dalam nusus-nusus sifat atau dalil-dalil tentang sifat Allah adalah ma yatabadar fi dzihn, apa yang paling cepat masuk di dalam otak kita, itulah dia yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita ubah-ubah makna yang lain ke yang lain. Kenapa? Karena Allah yang paling ingin untuk kita mengetahui apa yang dimaksud Allah di dalam firman-firman Allah tersebut. Maka Allah tidak akan mengatakan maksud dengan menunjukkan kepada suatu maksud dengan mengatakan lafaz yang berbeda. Pasti menunjukkan suatu maksud dengan kata yang menunjukkan terhadap maksud itu. Ketika dikatakan tangan, berarti yang dimaksud Allah ya tangan, bukan makna yang lain. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah sesuatu yang jelas, ya, adalah penjelas bagi manusia, maka semua yang di dalamnya adalah jelas. Tidak perlu kita bingung-bingungin sendiri. Tidak perlu kita bikin ribet sendiri. Ketika dikatakan tangan, ya jelas, ya maksud Allah ya tangan, bukan yang lain. Paham ya? Dan di dalam zahir nusus ini, maka manusia terbagi kepada 3 golongan, ya, ada berbeda-beda. Terbagi kepada 3 golongan. Golongan yang pertama
man ja'alu zahira al-mutabadira minha. Man ja'alu az-zahira al-mutabadira minha makna haqqan yaliku billahi azza wa jalla wa abaku dilalatiha ala dzalik wa haula'i humus salaful ladzina istama'u ala ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu walladzi la yasduku laqabu walladzi la yasduq laqabu ahli sunnah wal jamaah illa alaihim. Ya, di sini yang menetapkan zahir-zahir nusus ini sesuai zahirnya. Ya, maksudnya yang menjadikan zahir-zahir nusus ini adalah apa yang paling cepat masuk di dalam akal, dan itulah dia makna yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala yang paling layak terhadap maknanya. Dan mereka menetapkan zahir nusus itu sebagai dalil-dalil ya di dalam asma wa sifat, di dalam dalil-dalil sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah salaf yang mana dengannya berpegang teguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yaitu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak mengakuinya maka sesungguhnya itu akan terlempar kepada mereka sendiri. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpegang teguh terhadap zahir nusus di dalam dalil-dalil sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah berijma seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar. Ahlus sunnah mujmi'una alal iqrari bis sifatil waridah kullaha fil Qur'an was sunnah wal iman. Ya, dia di sini ahlus sunnah berijma ya terhadap sifat-sifat yang datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah, maksudnya sifat-sifat Allah yang datang di dalam Al-Qur'an dan sunnah ya, dan beriman ya mereka menetapkan sesuai dengan katanya, sesuai dengan zahir lafadznya, dan beriman dengannya dan mereka kita lanjutkan, dan mereka beriman dengannya dan menjadikan zahir-zahir teks itu sebagai makna yang hakikat, makna yang hakiki oleh apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikannya sebagai majas. Oh ini majas, tidak. Ya, illa annahum la yukallifuna syai'an. Dan mereka, kecuali mereka tidak akan bahkan mereka tidak akan mengkaifiatkan atau mendeskripsikan sesuatu dari makna tersebut. Mereka hanya meyakini tanpa mendeskripsikannya. Dan mereka tidak hanya menghitung dengan sifat-sifat yang hanya terhitung saja. Jadi mereka menetapkan bahwasanya sifat Allah itu banyak, tidak terhitung dengan angka. Dan berkata Qadi, yaitu Abu Ya'la di dalam kitab Al-Ibtalut Ta'wil, ya la yajuz raddu hadhil akhbar, tidak boleh menentang khabar-khabar yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sunnah, wala tasyaghulu bit-ta'wil, dan tidak boleh mentakwil-takwilnya ya seenak mereka atau seenak jidat mereka saja mentakwil-takwil makna dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib adalah membawanya terhadap zahirnya. Apa yang paling cepat masuk di dalam akal itulah dia yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyerupai sifat-sifat
ya makhluk, dan tidak ada sedikit pun penyerupaan antara pencipta dan makhluk, seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam selain beliau. Inilah dia keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, di sini hadza ma huwa al-madzhabu shahihut thariq al-qawim, ya. Inilah dia mazhab Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua wajah, ada dua sisi. Yang pertama, ya, anahu tadbiqut tam, mereka menetapkan secara sempurna tentang apa yang didalilkan atau disebutkan oleh kitab dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dari wajibnya mengambil apa yang datang di dalam dalil tersebut sesuai zahir, ya, zahirnya di dalam nama-nama dan atau tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang diketahui di dalam menuntut ilmu sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, an yuqala innal haqqu imma an yakuna fima qala salaf atau fima qala ghairihim wa sanil batil. Ya. Ketika dikatakan bahwasanya yang benar itu bisa jadi perkataan salaf dan bisa jadi perkataan selain salaf, maka ini batil. Kenapa? Karena ini memungkinkan bahwasanya dari kalangan salaf, sahabat dan para tabi'in itu bisa saja berijma terhadap sesuatu yang batil. Maka ini tidak mungkin karena sahabat ini adalah yang paling dekat dengan Nabi, ya, mereka adalah murid yang paling dekat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mungkin salah di dalam memahami makna-makna Al-Qur'an, ya, jika tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat itu sendiri. Ya. Lihat di sini, tidak mungkin mereka mengetahui sesuatu sedangkan itu salah. Ya, maksudnya menfatwakan, mengajarkan sesuatu atau yang zahir di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian itu salah. Bahkan mereka mengulang-ulang, ya. La taslihan wala zahiran bil haqqil ladzi yujibul i'tiqaduhu, ya. Yang mana itu wajib dikatakan atau diyakini oleh mereka, enggak mungkin itu salah. Ketika mereka dikatakan salah, maka itu melazimkan orang yang mengatakan mereka salah itu mewajibkan kepada dua kemungkinan. Imma jahilin, ya. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya para sahabat itu bodoh, tidak mengetahui, dan mereka itu lebih pintar, waliyadzubillah. Wa imma alimina bihi lakin katamuhu. Dan mereka menuduh, bisa saja yang kedua, yaitu mereka menuduh para sahabat mengetahui akan tapi tidak mengamalkannya. Maka ini sangat mencela dan menyakiti para sahabat, ya. Maka dua kemungkinan ini dua-duanya adalah batil, yang itu kembali kepada si penuduh, ya, yang mengatakan bahwasanya pemahaman sahabat itu salah, wal iyadzubillah. Dua-duanya ada batil, dan batil ini, ya, menunjukkan terhadap kebatilan apa yang mereka ketunjukkan. Jadi pendalilan mereka sebenarnya itu yang salah, dan pendalilan para sahabat adalah yang benar, yaitu adalah pemahaman salafus saleh, bukan selain mereka. Paham, ya? Itu dia qismul awal. Adapun golongan yang kedua adalah yang menjadikan zahir adalah sebagai nusus, akan tapi manja'alu zahir mutabadir min nusus sifat makna batilan
la yaliku billah. Yang menjadikan zahir ini adalah makna yang batil yang tidak cocok terhadap Allah, maka ini adalah pemahaman yang salah. Jadi mereka menjadikan makna-makna yang zahir yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah itu menjadi makna yang batil terhadap Allah, waliyadzubillah. Dan mereka mengatakan makna-makna yang disebutkan Allah di dalam Alkitab dan Sunnah itu sama seperti makhluk. Ya, maksudnya ketika dikatakan tangan, maka tangan itu sama seperti tangan makhluk, waliyadzubillah. Ya, ini adalah musyabihah, ya, dari kalangan orang musyabihah yang menyamakan Allah dengan makhluk, dan ini adalah batil dan haram dan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, kenapa? Itu ada 3 pendalilan kenapa mereka ini batil. Ya, bahwasanya itu adalah kezaliman atau kejahatan terhadap nusus-nusus, ya, dan mereka wa ta'tilulaha an murad, maksudnya mengkosongkan makna itu dari apa yang seharusnya. Jadi harusnya menetapkan makna sesuai dengan keesaan zat Allah, akan tapi malah menetapkan makna maksudnya serupa dengan makhluk, waliyadzubillah. Ya, padahal Allah menetapkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Ketika mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, maka mereka telah mengkufur atau tidak mengakui terhadap ayat laisa kamitslihi syai'un, waliyadzubillah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya akal menunjukkan akal sehat itu menunjukkan bahwasanya perbedaan antara khalik dan makhluk, ya. Jelas yang mencipta itu jelas berbeda dengan yang diciptakan. Yang diciptakan itu pasti lebih rendah dari sang pencipta, ya, baik itu di dalam zat maupun di dalam sifat. Maka apakah ada yang menyamakan antara khalik dan makhluk? Waliyadzubillah, tentu tidak ada. Itu yang kedua. Ya, bahwasanya apa yang dipahami, yang ketiga, bahwasanya apa yang dipahami oleh orang-orang musyabihah itu jelas bertentangan dengan salafus saleh. Tidak ada pada sahabat sedikit pun yang menyerupakan Allah dengan makhluk, waliyadzubillah. Ya, ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya kami tidak bisa memikirkan kecuali dengan sesuai dengan makhluk, kami tidak bisa memikirkan apa yang diturunkan Allah kecuali itu hanya yang sesuai dengan makhluk, waliyadzubillah. Maka di sini dibantah dengan 3 bantahan, ya. Ya, di sini yang pertama bahwasanya yang berkata di dalam Al-Quran adalah yang berkata tentang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupainya. Ketika kalian menyerupai dengan makhluk, maka pikirkanlah tentang ayat laisa kamitslihi syai'un yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan tentang sifat-sifat tersebut. Maka kalian harus mentadabburi ayat laisa kamitslihi syai'un ini. Ya, tidak ada sedikit pun yang serupa dengan Allah. Coba pahami apalah dia maksudnya, ya, kecuali Allah meniadakan sedikit pun perumpamaan dengan makhluk. Ketika kamu tidak bisa memikirkan dalil-dalil itu kecuali serupa dengan makhluk, maka yang salah bukan dalil-dalil tersebut, akan tapi adalah otak kalian sendiri yang hanya memikirkan itu terhadap makhluk, ya. Bahkan itu tidak perlu dipikirkan karena deskripsinya kita tidak dapat mengetahuinya, akan tapi cukup, ya, ditetapkan sifat-sifat tersebut dan ditetapkan ayat laisa kamitslihi syai'un, yaitu menetapkan sifat tanpa menyerupakan sedikit pun. Bisa saja kita menetapkan Allah mempunyai tangan, manusia mempunyai tangan, akan tapi berbeda karena ada ayat apa? Ada ayat laisa kamitslihi syai'un. Jadi tangan Allah dan tangan kita jelas berbeda. Ketika kamu memikirkannya, yang kamu pikirkan itu adalah tangan makhluk. Apapun yang kamu pikirkan itu adalah tangan makhluk, berbeda dengan tangan Allah, dan Allah tidak meminta kalian untuk memikirkannya, akan tapi hanya menetapkannya dengan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dia gunanya iman. Ketika hanya mengimani apa yang dapat dipikirkan saja, maka tidak ada bedanya kamu dengan orang kafir yang hanya menggunakan logika. Nah, itulah berbedanya orang kafir dan orang muslim, yaitu orang muslim itu menggunakan iman terhadap suatu hal-hal yang gaib, tidak perlu dipikirkan dengan akal. Itulah dia kelemahan orang-orang musyabihah, ya, yang hanya memikirkan
dengan akal. Jadi semua dalil mereka gambarkan dulu dengan otak mereka yang lemah itu, wal iyadzubillah, yaitu kelemahan mereka. Ya, mereka menjadikan andad, menjadikan penyerupaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala tadribu lillahil amsal, ya, innallaha ya'lamu antum la ta'lamun. Maka jadikanlah ya Allah sebagai serupaan-serupaan, ya. Jangan jadikanlah seserupaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya kamu tidak mengetahui dan Allah lah yang mengetahui. Ya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, sama artinya. Dan seterusnya. Tidak ada yang dapat membantah ya dari sisi ini. Termasuk musyabihah sendiri, otak mereka itu sangat bodoh ya. Jadi tidak dapat memahami makna dan tidak dapat ya membedakan pemikiran akal terhadap hal dunia dan pemikiran akal terhadap ayat-ayat atau terhadap hal-hal yang gaib, yang mana akal mereka tidak akan bisa masuk di dalam hal gaib tersebut. Itu dia sisi bantahan yang pertama terhadap musyabihah. Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Pada kesempatan minggu depan kita masuk kepada sisi bantahan yang kedua. Ya, diingat ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.